Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pujasari Dewi. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 8. Sebelumnya, di sini kelompok 8 akan mempresentasikan yaitu mengenai masalah perdagangan internasional. Dan adapun anggota dari kelompok 8 yaitu ada Anissa, Pujasari Dewi atau saya sendiri, Najwa Naila Salsabila, dan Salma Sapira Rizkia. Adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama, apa itu perdagangan internasional? Yang kedua, apa sih pentingnya perdagangan internasional? Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang ada dalam perdagangan internasional? Yang keempat, masalah apa saja sih yang ada dalam perdagangan internasional? Yang kelima, manfaat perdagangan internasional. Dan yang keenam yaitu teori dan kebijakan apa saja yang ada dalam perdagangan internasional. Langsung saja ke materi pertama yaitu mengenai definisi perdagangan internasional. Definisi perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai suatu transaksi bisnis antara pihak-pihak yang lebih dari satu negara. Maksud di sini yaitu dengan contoh suatu negara melakukan import maupun ekspor. Misalnya, negara Indonesia melakukan import dari negara Malaysia, begitupun sebaliknya Malaysia mengekspor barangnya ke negara Indonesia. Lalu investasi, pembangunan pabrik di negara lain, dan masih banyak lagi. Faktor-faktor perdagangan internasional. Apa saja sih faktor-faktor dalam perdagangan internasional? Yaitu ada faktor pendorong perdagangan internasional yang terdiri dari pertama, perbedaan sumber daya alam. Suatu negara mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda. Yang jarang suatu negara mempunyai sumber daya alam yang lengkap dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua yaitu keinginan membuka kerjasama hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Perdagangan internasional dapat menimbulkan persahabatan untuk kedua negara. Yang ketiga yaitu penghematan biaya produksi atau efisiensi, yaitu memungkinkan terjadinya perdagangan internasional akibat dari harga yang murah suatu barang negara lain. Yang terakhir yaitu ada perbedaan teknologi. Beberapa negara mempunyai teknologi maju, sebagian besar pula negara belum mampu menerapkan teknologi maju. Yang kedua yaitu ada faktor penghambat perdagangan internasional yang terdiri dari tidak amannya suatu negara. Amannya suatu negara adalah pertimbangan terjadinya perdagangan internasional. Yang kedua yaitu tidak stabilnya kurs mata uang asing. Kurs mata uang asing yang tidak stabil mampu membuat para eksportir atau impor kesulitan dalam menentukan harga valuta asing. Dan yang terakhir yaitu kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Beberapa kebijakan ekonomi suatu negara yang menghambat kelancaran perdagangan internasional. Contohnya yaitu pembatasan jumlah impor, pungutan biaya impor atau ekspor yang tinggi, dan sebagainya. Tidak selamanya kegiatan perdagangan internasional itu dapat berjalan dengan baik. Dalam perdagangan internasional, biasanya sering terjadi hambatan-hambatan atau masalah-masalah. Adapun masalah yang dibahas dalam perdagangan internasional itu terbagi menjadi dua masalah. Yang pertama itu adalah masalah faktor eksternal, dan yang kedua adalah masalah faktor internal. Masalah faktor eksternal adalah masalah yang terjadi di luar perusahaan, yang mana yang pertama yaitu ada kepercayaan terhadap eksportir dan importir, yang mana masalah ini terjadi karena kedua belah pihak yang berjauhan dan belum saling mengenal, membuat masalah ini sering dibahas untuk memperkecil resiko dalam perdagangan internasional. Yang kedua yaitu ada pemasaran.
Masalah ini yaitu bertujuan mempertimbangkan negara mana yang akan dipasarkan suatu produk untuk mendapat harga yang baik dan bagaimana cara memasarkan produk tersebut. Yang ketiga yaitu ada keterikatan dalam keanggotaan organisasi internasional, yang mana masalah yang dimaksud itu untuk mengatur stabilitas harga barang ekspor di pasar internasional. Yang keempat ada kurangnya pemahaman akan tersedianya kemudahan-kemudahan seperti masalah kemudahan-kemudahan yang sudah diberikan ASEAN untuk negara asal barang. Yang kedua yaitu ada masalah dalam faktor internal. Masalah dalam faktor internal ini yaitu masalah yang terjadi di dalam perusahaan. Adapun masalah-masalahnya yaitu yang pertama persiapan teknis, yaitu masalah yang membahas tentang apa saja persyaratan-persyaratan dasar untuk pelaksanaan transaksi dari sisi eksportir dan sisi importir. Yang kedua yaitu ada kemampuan dan pemahaman transaksi luar negeri, yaitu bagaimana dasar ekspor, impor, tata cara pelaksanaan pengisian dokumen, serta peraturan-peraturan dalam dan peraturan-peraturan luar negeri. Yang ketiga yaitu ada kemampuan pembiayaan transaksi luar negeri, yaitu sebagaimana pengusaha harus mengatur keuangannya dengan bijak untuk eksportir-importir dapat membiayai transaksi perdagangannya. Yang keempat yaitu ada kemampuan dan pemahaman transaksi luar negeri. Karena kurangnya kemampuan eksportir untuk menyiapkan transaksi dapat menimbulkan akibat yang tidak baik bagi kelangsungan hubungan transaksi itu. Dan yang kelima yaitu ada kebijaksanaan dalam pelaksanaan eksportir dan importir. Yang dimaksud yaitu penjelasan tentang latar belakang tujuan perusahaan dalam transaksi, agar pihak masing-masing ini mengetahui aturan dalam transaksi yang harus dilakukan selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai manfaat perdagangan internasional menurut Sudono Sukirno. Yang pertama yaitu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negaranya sendiri. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara, misalnya kondisi geografis, iklim, tingkat penguasaan iptek, dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri. Yang kedua yaitu memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Hal utama dalam kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tetapi lebih baik suatu negara mengimpor barang dari luar negeri. Yang ketiga yaitu memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang para pengusaha tidak menjelaskan mesin-mesinnya atau alat produksi dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Yang keempat yaitu receiver teknologi modern. Perdagangan luar negeri mungkin suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Teori dan kebijakan perdagangan internasional dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teori keunggulan absolut, yang kedua ada teori keunggulan komparatif, dan yang ketiga ada teori Heckscher-Ohlin. Yang pertama di sini ada teori keunggulan absolut atau absolute advantage. Menurut pendapat Adam Smith, segala bentuk campur tangan pemerintah menghambat pertumbuhan alamiah aktivitas ekonomi. Dengan perdagangan bebas, setiap negara dapat berspesialisasi dalam produksi komoditas yang mempunyai keunggulan absolut atau dapat memproduksi lebih efisien dibandingkan dengan negara-negara lainnya, dan mengimpor komoditas yang mengalami kerugian absolut atau memproduksi dengan cara yang kurang efisien. Kedua, di sini ada teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Negara yang kurang efisien akan berspesialisasi dalam produksi dan mengekspor komoditas yang mempunyai kerugian absolut yang lebih kecil. Dari komoditas inilah, negara tersebut mempunyai keunggulan komparatif. Sebaliknya pun,
negara tersebut akan mengimpor komoditas yang punya kerugian absolut lebih besar. Dari komunitas inilah, negara tersebut mengalami kerugian komparatif. Hal ini dikenal dengan hukum keunggulan komparatif atau Law on Comparative Advantage. Di sini ada teori Hexer-Ohlin. Hexer dan Ohlin menyatakan bahwa keunggulan komparatif yang dipunyai suatu negara terhadap negara lain berasal dari perbedaan kekayaan faktor-faktor produksi, entah itu tenaga kerja ataupun modal. Dalam negeri pun dikatakan mempunyai keunggulan komparatif pada produksi barang yang padat karya bila dalam negeri memiliki tenaga kerja yang melimpah dibandingkan dengan modal secara relatif. Dan demikian juga sebaliknya dengan luar negeri. Dalam perdagangan HO, harga barang sangat ditentukan oleh harga produksi input yang Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.